Maka syahidnya di sini kata Abu Sufyan bahwa Nabi mengutus seseorang untuk memberikan surat, dan kemudian surat itu dibuka dan dibaca, tertulis Bismillahirrahmanirrahim di awal surat tersebut. Dan ini poin pendalilan kita. Kemudian ditulis setelahnya dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Hercules Adhimir Rum, Kaisar Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, selesai dari muqaddimah, maka masuk langsung to the point. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Fa inni ad'uka bidiayatil Islam aslim taslam. Aku mengajak kamu wahai Kaisar Romawi untuk masuk Islam, aslim taslam. Masuk Islam kamu akan selamat dari api neraka. To the point. Langsung dakwah kepada Kaisar Romawi yang pada saat itu negara adidaya. Negara yang sangat besar dan luas kekuasaannya dan sangat kejam. Yang menjajah dari negeri-negeri yang kecil. Maka di sini Nabi tidak takut. Dia katakan langsung to the point, aslim taslam. Masuk Islam, kalian selamat dari api neraka. Tidak basa-basi. Maka di sini poinnya adalah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Nabi. Dan begitu pun ini yang diinginkan oleh Nabi di dalam Sulh Al-Hudaybiyah. Namun setelah itu ditolak karena mereka tidak faham apa nama Ar-Rahman. Namun Nabi telah meniatkan, dan ini yang menjadi poin pendalilan, Nabi telah meniatkan. Seperti di kisah Sulh Hudaybiyah, yang mana Sulh Al-Hudaybiyah ini banyak sekali riwayatnya, dan di antaranya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Fi kisah Sulh Al-Hudaybiyah, maka Nabi telah meniatkan qad hamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kitabil basmalah, telah berniat dan bahkan telah berhimmah. Maknanya telah melaksanakan sebab, mendatangkan penulis dan hendak menulis Bismillahirrahmanirrahim. Namun disebutkan di dalam hadis, duta orang Quraisy bernama Suhail ibnu Amr, yang pada saat itu adalah musyrik kafir, qala hatiktub bainana wa bainakum kitaban. Fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bil katib, faqala Nabi uktub Bismillahirrahmanirrahim. Ini poin pendalilannya. Nabi memerintahkan kepada sekretarisnya, uktub Bismillahirrahmanirrahim. Walakin qala Suhail amma ar-Rahman fawallah ma adri mahu. Maka kamu ingin menulis Ar-Rahman, wahai Muhammad, siapa Ar-Rahman? Kita tidak sepakat. Karena ini resolution, kesepakatan dari dua pihak. Kita tidak sepakat. Walakin uktub bismika Allahumma. Tapi tulislah bismika Allahumma. Kama kunta taktubu. Seperti kamu dulu menulis sebelum masuk kepada Islam. Maka di sini jelas kaum muslimun tidak ridho. Dikatakan wallahi la naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan kami tidak akan pernah menulis kecuali bismillahirrahmanirrahim. Namun Nabi melihat maslahah. Maka hanya dikarenakan tidak menulis kalimat Ar-Rahman, kemudian tidak ada Sulh Hudaybiyah, yang mana Sulh Al-Hudaybiyah adalah suatu jembatan yang menyebabkan kaum muslimin bisa melaksanakan haji dan umroh di tahun yang berikutnya. Maka Nabi pun tanazul. Nabi tanazul, mengalah dan mengatakan uktub bismika Allahumma. Ya sudah, kalau begitu tulis bismika dengan namamu wahai Allah. Dan ini pun sama. Maknanya dengan namamu wahai Allah. Maksudnya Nabi ridho tanazul dengan ucapan ini karena memang maknanya juga sama. Namun tentu bismillahirrahmanirrahim itu yang lebih baik. Maka poinnya di sini adalah Nabi mengutus kepada Hiraklin Adhimir Rum dengan tulisan bismillahirrahmanirrahim,
Dan di Sulh Al-Hudaybiyah Nabi pun menginginkan ucapan ini, tulisan ini Bismillahirrahmanirrahim, namun ditolak oleh Suhail ibnu Amr dari duta orang-orang musyrikin. Dan yang terakhir, penulis memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim iktidaan bisunnah al-khulafa ar-rasyidin wa huwa Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun mengikuti sunnahnya Nabi, dan kita di sini memulai dengan basmalah mengikuti sunnahnya khulafa ar-rasyidin, yakni Abu Bakar. Kapan Abu Bakar menulis ini? Di saat dia mulai menjadi khalifah dan mulai orang-orang dari kaum muslimin irtaddu, pada murtad, mengatakan bahwa zakah tidak wajib lagi di zaman now. Di zaman Abu Bakar yang namanya zakah tidak wajib. Zakah hanya ada di zaman Nabi. Maka seperti hadis yang muttafaqun alaih, dikumandangkan perang atas mereka, kembali kepada Islam, membayar zakat atau kami perangi. Hadis yang muttafaqun alaih dikisahkan bagaimana Umar datang kepada Abu Bakar, yang mana Umar mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apakah kamu akan memerangi orang-orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah? Maka dikatakan oleh Abu Bakar dengan tegas bahwa zakat adalah rukun dari Islam. Maka meskipun mereka telah bersyahadat dan tidak mau membayar zakat, maka mereka telah kafir, keluar dari Islam, karena zakat rukun dari Islam. Seperti orang yang mengaku muslim, bersyahadat tetapi tidak sholat, dan orang yang mengaku muslim, bersyahadat dan sholat tetapi tidak mau membayar zakat, bukan hanya sekedar pelit, bakhil, tetapi yang diinginkan meyakini bahwa itu tidak diwajibkan dan bukan dari rukun Islam. Dan seperti orang yang sholat dan bersyahadat dan membayar zakat, tetapi tidak sholat dan meyakini sholat sudah tidak wajib lagi. Maka ini pun yang diinginkan di sini menyebabkan seseorang kufur, keluar dari Islam. Maka syahidnya di sini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu di saat datang kelompok dari Bahrain, katabalahu hadal kitab, yang meminta, ya sudah, bagaimana peraturan dari zakah yang harus dibayar oleh kaum muslimin. Maka ditulislah kitab Az-Zakah. Maka di saat diberikan kepada utusan orang-orang Bahrain, Anas sempat melihat apa yang ditulis oleh Abu Bakar. Ternyata ditulis oleh Amirul Mukminin Bismillahirrahmanirrahim. Di awal kitab tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Hadihi faridatu sadaqah allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin wallati amarallahu biha rasulahu. Maka dikatakan di awal kitab Bismillahirrahmanirrahim, dan ini poin pendalilan kita mengikuti dari perbuatan Khulafa ar-Rasyidin, dan tertulis setelahnya, inilah kewajiban zakah yang diwajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kaum muslimin, yang mana ini diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya. Maka selesai dari alasan kenapa penulis memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada tanbih. Jika dikatakan kepada kita, Taib, kenapa penulis tidak memasukkan hadis yang sudah jelas tentang keutamaan basmalah dan tarhib, celaan, keburukan bagi mereka orang-orang yang meninggalkan basmalah? Kenapa tidak disebutkan sebab yang ketujuh misalnya? Di sana ada hadis yang merupakan keburukan bagi orang yang meninggalkan basmalah. Kenapa tidak dimasukkan? Kita katakan hadis yang mana? Jika memang hadis itu sahih, jelas, kita senang dan kita masukkan. Lebih memperkuat pendalilan kita dan lebih mempertebal kitab kita. Namun apa yang dikatakan tadi
Jika lafadznya kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka riwayat ini riwayat yang dhaif. Adapun jika yang diinginkan dengan hadis kullu amrin dibalin, segala perkara yang dimulai tanpa menyebut bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu maktu, fahuwa aqta, terputus dari barokah. Jika ini yang kalian inginkan, maka ini sanadnya dhaifun jiddan. Maka hadis ini diriwayatkan, jika memang ini, maka hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya Al-Jami'ul Akhlaq Ar-Rawi wa Adabis Sami'. Di kitab Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabis Sami', dan As-Subki di Tabaqat As-Safi'iyah Al-Kubra, yang mana jalannya bertumpu kepada Ahmad ibn Muhammad ibn Imran, haddatsana Muhammad ibn Saleh, haddatsana Ubaid ibn Abdul Wahid ibn Syarik, haddatsana Ya'qub ibn Ka'ab, haddatsana Mubashir ibn Ismail anil Auza'i ani Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah, dengan lafaz yang kami sebutkan tadi. Maka jika ini yang diinginkan oleh kalian, maka hadis ini dhaifun jiddan. Karena tadi di sanadnya ada Ahmad ibnu Muhammad ibnu Imran, dan Ahmad ibnu Muhammad ibnu Imran masyhur dengan Ibnul Jundi. Berkata Khatib Al-Baghdadi di Tarikh Baghdad, kana yudha'af fi riwayatihi wa yut'anu alaihi fi madhabihi. Wa sa'altul Azhari anhu faqala laisa bi syai'. Wa qala al-Atiki kana yurma bi tasayyu. Maknanya bahwa rawi ini dikatakan oleh Al-Azhari laisa bi syai', dan kalimat laisa bi syai' dhaifun jiddan, tidak ada apa-apanya di ilmu hadis. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan didhaifkan dari segi riwayah dan didhaifkan dari segi madhab. Dari segi riwayah tadi, riwayatnya laisa bi syai', tidak ada apa-apanya di ilmu hadis. Dari segi yut'an fi madhabihi, dikarenakan dia seorang Syiah. Maka hadis ini hadis yang dhaifun jiddan, dan Syekh Al-Albani pun mendhaifkannya di awal kitab Irwaul Ghalil. Maka hadis ini yang rajih adalah dhaifun jiddan, meskipun sebagian ulama banyak menggunakan lafaz ini di penjelasan syarah mereka, namun yang benar wallahu a'lam dhaifun jiddan. Di sanadnya ada Ahmad ibnu Muhammad ibnu Imran yang ma'ruf dengan Ibnul Jindi, disebutkan oleh para ulama laisa bi syai'. Maka selesai pembahasan dari dimulainya dengan al-basmalah. Kemudian penulis setelah itu menyebutkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, dan bersyahadat setelah hamd Allah dan membaca 3 ayat. Maka ini semua dimulai oleh penulis setelah pembacaan basmalah, dinamakan dengan khutbatul hajah. Maka bada al-muallif ba'dal basmalah bi khutbatil hajah. Ini pun kenapa memulai penulis dengan khutbatil hajah, iktidaan bi sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini pun karena mengikuti sunnah. Maka di sana ada sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Seperti datang dari Abdullah bin Mas'ud, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khutbatal hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina, dan seterusnya. Maka beristidlal penulis setelah memulai dengan basmalah, kemudian dengan pujian kepada Allah dan bersyahadat dan membaca 3 ayat yang telah tadi sebagian ikhwah menghafalnya. Ini semuanya dinamakan khutbatil hajah. Dan khutbatil hajah di sini dari sunnah.
Mana dalilnya tadi? Ibnu Mas'ud mengatakan alamana Rasulullah SAW khutbatal hajah, bahwa Nabi mengajari kami kalimat tadi yang dinamakan dengan khutbatil hajah.